Hai Miss Winda, hai Miss Hesti, halo semua. Apa Hai kabar? semua, baik-baik. Hai. Miss Hai Lingga Miss sendiri Linda, Baik ya? gimana? Miss Linda. Baik juga, sehat, makanya banyak. Uh, Oke, karena kemarin kita sudah sempat bahas mengenai baca tulis ya. Kita hari ini juga mau melanjutkan yang kemarin kita bahas. Em, jadi yang kita mau bahas hari ini gimana sih setelah kemarin kita mencoba menghadirkan atmosfer yang baik, atmosfer yang bermakna di rumah, di lingkungan sekitar anak, gitu kan. hmm. Terus gimana nih miss-miss yang biasanya menghandle anak-anak di sekolah gitu, istilahnya Anda kan tahu nih teknisnya gimana. Apa bisa nih setelah menghadirkan konteks yang bermakna, setelah menghadirkan atmosfer yang baik, bisa nggak nih anak langsung baca? Kalau perlu langsung nulis gitu. Wah, Gimana nih Miss Ida? Bisa ini dimulai dulu. sepertinya sih pertanyaan yang ditanyakan orang-orang tua lainnya juga ya, Miss ya. Apakah anak sudah bisa langsung baca? Tapi ini Ya. Miss, Iya. sebelum itu banyak hal juga nih yang perlu anak-anak itu dapatkan. Contohnya, beberapa orang tua itu kan pengen anak bisa langsung baca, pengen anak Ya. bisa langsung tulis. Itu kan berarti kan output yang diberikan anak, betul? Tapi Yes. sejujurnya akan jauh lebih penting kalau anak itu diberikan input yang lebih banyak terdahulu sebelum kita mengharapkan yang namanya output. Tahu nggak Terus sih, Miss inputnya Lingga? biasanya gimana, Ya, Miss? ini input itu bukan berarti kita jejelin anak nih. Ini A, oh ini B. Itu bukan seperti kita mengenalkan kayak B, O, bo, L, ala, bola. Langsung jadi tuh kata bola. Padahal anak sendiri tuh belum begitu mengerti, Miss. Bola itu artinya apa? Jadi mungkin Ya, ya, input. ya. Kemarin kita juga pakai contoh bola itu ya, maksudnya istilahnya. Jadi maksudnya Jadi nggak bisa mengenalkannya dengan bo, bo, la, la. Jadi terus gimana, Miss? Maksudnya ya, istilahnya bagaimana anak dipersiapkan dulu kan? Berarti ini karena step-stepnya katanya banyak sebelum membaca itu, berarti kita mempersiapkan anak itu readiness-nya gimana nih? Kesiapan anak gitu kan? Nah, oke. kesiapannya ternyata untuk macam-macam ya berarti ya. Betul, betul. Jadi step yang pertama nih, Miss, anak itu harus diajak ngomong sehari-hari agar pengetahuan pengetahuan kosakatanya mereka itu juga tidak terbatas. Pengetahuannya itu lebih broad, lebih lebih Luas. lebih luas, betul sekali. Contohnya kita mengenalkan kata makan. Nih, kamu makan nih, makan. Setiap hari kita ngomongnya makan, makan, makan. Nah, anak juga hanya menerima kata makan itu tersebut. Jadi anak itu juga pengetahuan kosakatanya juga dalam kata makan aja. Padahal banyak sekali hal yang bisa kita explore dari kata makan tersebut. Contohnya nih, kosakata alat-alat makan. Ada piring, ada sendok, ada garpu. Terus makanan yang dimakan. Itu kan banyak sekali. Nah, dari situ kan kita mengajarkan ke anak bahwa kalau kita mau makan, itu banyak kosakata yang bisa mereka serap. Nah, dari situlah pengetahuan mereka tentang kosakata yang lebihnya di kehidupannya sehari-hari mereka juga berkembang. Gitu sih, Miss Lingga. Ya. Oke. Jadi istilahnya mengenalkannya berarti ini kata-kata itu bisa dikenalkan dengan merelasikan konteks yang ada dengan banyak kata, istilahnya begitu ya, Miss ya? Betul sekali, iya. Pokoknya anak itu harus banyak mengenal kata dan artinya. Masa kita berharap anak bisa langsung baca, tapi sendirinya juga belum paham itu kata apa. Jadi makna itu penting sekali. Ya, maksudnya bisa nggak nih kalau misalnya dibilang begini, makan adalah proses mengunyah,
Ya, misalnya seperti itu. Oh, Ya, textbook dia banget ya. memasukkan sesuatu. Ya, enggak gitu kan berarti ya. Jadi Enggak, harus berarti benar-benar dari konteks Ya, sehari-hari gitu betul, maksudnya. betul, betul. Natural lah, Oke. Miss. Jangan diambil pusing lah. Belajar itu sebenarnya simpel banget kok. Oke, Kita siap. sehari-hari ngomong itu juga udah belajar kok. Ya. Oke, jadi ini untuk orang tua bisa mengenalkan konteks dan merelasikannya dengan banyak kata ya istilahnya ya. Iya, iya, betul. Ya, oke. Ya, kalau Miss Hesti nih Miss, setelah istilahnya anak sudah dikenalkan dengan banyak dengan konteks lalu direlasikan dengan banyak kata. Nah, langsung bisa baca nih Miss atau gimana nih biasanya kalau di sekolah langsung yuk pokoknya baca, makan gitu atau gimana? ya belum bisa juga, Miss ya. Jadi Lalu diapain Miss? dengan anak-anak banyak dengar kata itu kan bikin mereka tuh terbiasa mendengarkan berbagai macam bunyi ya, Miss ya. Nah, karena dia terbiasa dengan berbagai macam bunyi, mereka akan bisa memiliki kesadaran terhadap bunyi tersebut. Jadi, misal ada yang ngomong apa ya, makan itu tadi ya. Ketika orang ada ngomong apa ya, mikin itu kan Bikin. maksudnya nggak Nggak ada, meaningful ya? ya nggak ada artinya dan anak bisa ngerti juga kalau yang kata mana sih yang benar tuh yang mana sih, oh yang makan gitu kan maksudnya. Terus Nah, kalau mirip-mirip nih Miss, misalnya nih, misalnya makan dan misal atau gini, ayam dan Bayam. bayam itu kan hampir mirip ya, maksudnya ayam sama bayam gitu bahasa Indonesia nih. Yuk makan ayam atau yuk makan bayam. Nah itu gimana Miss? Maksudnya kalau nggak memiliki kesadaran bunyi, efeknya gimana nih? Gitu. Kalau nggak ada kesadaran bunyinya ya memang apa ya, anak akan gimana sih, dia akan mendengarkannya memang mirip ya kan, jadi bingung sih sebenarnya misalnya mereka nggak terbiasa dengan berbagai macam kata itu sendiri. Kalau misalnya kalau memang dengan mendengar banyak kata itu apa sih memperkaya katanya mereka juga gitu loh. Sebenarnya kadang kan kita orang dewasa juga kadang suka gimana kayak mainin kata, maksudnya anak kecil bilang apa sih, misalnya apa sih yang baby talk itu loh, yang anak kecil ngomongnya memang pernah belum bisa ngomong makan jadi telat. mamam gitu. Nah misalnya gitu. Terus kalau kita terus ngebiasain dia ngomong makannya juga mamam gitu kan, itu ya nanti mereka maksudnya anak-anak juga nangkepnya yang benar tuh yang mamam itu bukan yang makan gitu loh. Ya paham. Jadi misalnya, maksudnya kesadaran bunyi ini harus dibangun juga dari input yang benar. Tadi kalau misalnya dia, jadi masukannya juga harus benar dulu ya. Betul, dari awal harus benar. Komputer itu berarti harus di programnya sudah disetelnya sudah benar dulu. Kalau nanti ya, jadi tadi melanjutkan ya Miss, kalau misalnya kesadaran bunyi itu istilahnya harus bisa diperoleh gitu kan ya, dengan memberikan input yang benar gitu ya Miss ya. Jadi kalau misalnya komputer itu diprogram dengan yang benar nih gitu. Jadi dengan perintah atau dengan bahasa yang benar, keluarnya juga diharapkannya benar juga. Nah, karena gitu ya. Sebetulnya juga ekspektasinya kita kan juga pengen yang benar kan? Betul. Jadi kalau tadi baby talk, sebenarnya misalnya, sayang, cini, mamam dulu gitu ya. Itu udah sayang, cini, mamam. Itu udah beda ya, tidak sesuai dengan EYD gitu kan ya. Itu juga nantinya akan bermasalah ya Miss ya untuk Mama kesadaran lagi maca juga itu. Oh iya, mama mana mama lagi maca di dapur gitu ya. Padahal kalau bahasa Jawa ada maca untuk merias tubuh, betul sekali. Merias wajah gitu ya. Jadi nanti bingung, maca itu apa? Masak, maksudnya apa? Oh ya. Jadi benar. Ya, oke. Jadi kalau tadi sudah sadar bunyi,
stepnya apalagi nih, Miss? Memiliki kesadaran bunyi, lalu setelah itu apa? Oke, Miss. Berarti Maksudnya kan atau ada cara lain untuk menambah istilahnya menambah biar anak wawasannya lebih ya. sadar gitu ya. Oh, Biar anak ada. lebih sadar ya. Heeh. Gimana, Miss? Jadi gini, Miss. Oke, berarti kan anak sudah sadar bunyi nih. Sudah sadar bunyi, sudah paham, oh ini kata ini artinya apa. Tapi dari berbagai macam kata yang ada tuh loh, Miss, kata yang mirip-mirip. Contohnya nih, tangan sama kanan. Mirip. Sebelumnya seperti yang dikatakan Miss Hesti, anak kan bisa saja salah konteks. Oh, saya mau belok ke kanan nih. Nanti dia bisa ngomong, oh saya mau belok ke tangan. Atau misalnya ada orang ngomong, saya mau makan ayam. Tapi anak dengarnya, oh saya mau makan bayam. Nah, hal-hal seperti itu kan anak harus diasah, Miss. Nggak bisa anak langsung berharap, oh langsung mengerti ini. Hal-hal seperti itu harus ada latihannya juga. Salah satu contohnya adalah rhyming words. Rhyming words itu anak dikenalkan dengan berbagai macam kata yang suaranya mirip. Saya pakai bahasa Inggris ya, Miss ya. Contohnya nih, kata cat, dia mirip dengan kata head. Mirip lagi dengan kata fat, iya. Nah, dari situ kan kita harus ngomong ke anak, oh ini memang mirip, tapi artinya berbeda. Coba deh kita dengerin pelan-pelan, ada kok bunyi yang beda di awalnya, ya kan? Jadi kita ngomongnya juga harus seperti itu. Kita membuat kesadaran ke anak kalau ini memang beda. Lalu kita menjelaskan dong bedanya apa. Oh, yang beda di kata depannya. Jadi kita ajak ngomong nih. Ya itu mungkin secara teknis ya, Miss, kalau di sekolah. Kalau misalnya di rumah nih, untuk orang tua ini kan lebih nggak mungkin ya, maksudnya, oh ini tadi mama ngomongnya bayam adalah sayuran yang nggak begitu juga kan, istilahnya enggak. langsung dikenalkan ini bayam, begitu kan ya? Betul. Bisa seperti itu kan iya, ya? betul. Oh, ini ayam. Betul. Kalau yang di sekolah kan mungkin karena kita terbatas dengan waktu dan kawan-kawan dan konteksnya juga. Anak juga lebih banyak berkumpul bersama di rumah. Ya, itu kata-kata mirip seperti itu alangkah baiknya kalau disediakan denda realnya juga, Miss. Atau ya mungkin dengan konteks tadi ya? Konteksnya, iya betul. Oh ini mau makan bayam. Oke, terus bayam sama apa ya? Kalau ayah makan apa? Oh, kalau ayah makannya ayam. Jadi kita berikan... Ya, ayah sama ayam aja udah mau sama mirip, nih ya? Betul. Berarti kita juga harus mungkin ngomongnya gini. Karena anak masih dalam proses belajar, mungkin anak harus, kalau kita ngomong ayah nih, kita mungkin sambil pegang pundaknya ayah. Ya. Ini ayah makan ayam. Lalu kita sodorkan nih piring yang isinya ayam. Jadi kita juga selain memberikan penjelasan dalam ngomong, penekanan dalam ngomong, kita juga menyediakan konteksnya yang anak bisa paham. Gitu sih, Miss. Oke, untuk yang terakhir nih, Miss Hesti, ada nggak kira-kira cara mengenalkan kata yang berima atau yang istilahnya rhyming, istilahnya hampir sama bunyinya tadi ya. Caranya biasanya gimana, Miss? Misalnya bisa sambil diajak nyanyi itu juga bisa, Miss. Oke. Lagu anak-anak itu kan ada banyak tuh sambil didengerin, kayak misalnya lagu cicak-cicak di dinding. Nah, itu kan ada kata-kata yang cicak-cicak di dinding. Itu kan betul di dinding. Diam-diam merayap dan seterusnya itu. Kadang kan anak di bagian yang di dindingnya itu kadang suka ada yang bilangnya tuh ding 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 atau din 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 gitu kan. Nah itu kalau sambil sering-sering diajak sambil nyanyi aja, sambil sambil ngulang-ngulang lagu yang mengandung rima itu tadi, bisa mengasah kepekaan bunyi gitu. Bisa mengasah kepekaan bunyi mereka gitu, Mi. Ya, jadi banyak sebetulnya istilahnya mau berima mau tidak berima
dengan istilahnya lagu itu juga bisa mengenalkan anak gitu ya istilahnya ya. Maksudnya dengan bunyi. Jadi harus sadar dulu, sadarnya salah satunya adalah dengan menunjukkan kata-kata yang bunyinya hampir sama gitu ya. Bisa. Jadi istilahnya sensitivity-nya supaya lebih meningkat gitu ya. Iya. Terasah gitu. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu kali ya. Bisa saya simpulkan untuk yang hari ini bahwa yang pertama jelas untuk setelah konteks kita sudah berikan, konteks itu nggak cukup kalau misalnya kita tidak mencoba merelasikan dengan berbagai macam vocabulary atau kosakata yang ini ya terkait dengan konteksnya gitu ya. Ya, semakin banyak konteks yang bisa dihadirkan, semakin banyak juga hal-hal yang bisa direlasikan, akan semakin banyak pula perbendaharaan kata anak-anak. Iya, betul. Ya, setelah itu yang kedua adalah dengan menghadirkan istilahnya kesadaran bunyi ya tadi ya. Iya, betul sekali. Jangan baby talk juga itu. Ya, jadi istilahnya kita memberikan input atau istilahnya menginstall sesuatu itu yang betul, yang benar. Baik dan benar. Seperti itu ya. Nggak bisa kalau baby talk seperti itu, nanti keluarnya juga mau makan jadi mamam, ya kan? Betul. Masak jadi masak, ya. Sayang jadi cayang, gitu kan ya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu harus itu ada sayang, ada tayang juga ya, cayang. Ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa dihindari ya untuk berkomunikasi dengan anak juga ya. Lalu untuk kesadaran bunyi juga selain diajak bicara dengan kata-kata yang beragam, juga bisa dikenalkan dengan kata-kata yang berima istilahnya atau rhyming words tadi ya. Yang mirip-mirip tadi ayam dan bayam, ayah dan ayam itu juga hampir sama. Jadi hal-hal seperti itu berarti bisa membantu anak untuk membaca lebih baik nantinya. Seperti itu nantinya. Nantinya. Tapi ini sekarang berarti belum masuk ke baca lagi. Belum nih, Miss. Terus kapan ya, Miss ya? Bisa bacanya prosesnya ya? bertahap, Miss. Pelan-pelan nggak bisa kayak gitu. Tidak semudah itu, Ferguson. Betul sekali. Gitu ya. Oke. Kemarin Fernando atau Ferguson ya? Oke, ya terima kasih Miss Winda, thank you Miss Hesti, kita ketemu di lain waktu. Sama-sama. Iya, see you next time. Oke.